Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Dwi Lestari dari kelas 10 TKJ 3 ingin mempresentasikan hasil makalah sistem komputer, komponen-komponen komputer. Kata pengantar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolong hambanya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongannya, mungkin saya tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang sistem komputer dan komponen-komponen komputer yang saya sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini memuat tentang sistem komputer dan komponen-komponen komputer. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru yang telah membimbing saya agar dapat menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan, saya mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran, dan membangun guna untuk memperbaiki makalah. Dengan segala kerendahan hati dan diharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penyusun pada khususnya dalam menjalankan profesinya. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Teknologi informasi dan komputer pada awal abad ke-21 ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Teknologi ini pada prinsipnya adalah untuk melayani kebutuhan informasi secara tepat waktu, fast, tepat guna, akurat, dan tepat sasaran, relevan. Informasi memenuhi kebutuhan tepat waktu jika dapat tersedia pada saat dibutuhkan, sehingga memerlukan kecepatan proses. Kebutuhan tepat guna akan terpenuhi jika informasi yang dihasilkan benar, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang benar. Sementara penggunaan informasi tersebut baru dapat dirasakan manfaatnya jika diberikan kepada orang yang tepat dan benar-benar memerlukannya, sehingga informasi juga harus relevan terhadap penggunanya. Perkembangan teknologi komputer tidak hanya mencakup teknologi yang digunakan, tetapi juga merambah sampai ke metode pengembangan sistem informasi dan konsep-konsep yang merupakan bagian infrastruktur dari suatu sistem dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi komputer sampai saat ini telah melalui 3 gelombang perubahan. Alkanis dan Ray 2005. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan komputer? 2. Apa saja bagian-bagian dari komputer? C. Tujuan. 1. Tujuan umum, mengetahui definisi dari komputer. 2. Tujuan khusus, mengetahui bagian-bagian dari komputer. Bab 2. Pembahasan. Pengertian komputer. Pengertian komputer secara umum adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan, di mana komputer itu sendiri merupakan perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama membentuk sebuah sistem kerja yang dapat menjalankan pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Definisi tentang pengertian komputer telah mengalami beberapa kali perubahan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Kata komputer berasal dari kata bahasa Yunani computare yang berarti memperhitungkan atau menggabungkan bersama-sama. Kata com berarti menggabungkan dalam pikiran atau secara mental, sedangkan kata putare berarti memikirkan perhitungan atau penggabungan. Dalam bahasa Inggris, to compute yang artinya menghitung. Sedangkan menurut beberapa ahli, pengertian komputer adalah, menurut Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut V.C. Hamacher et al., komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi, dan lain sebagainya. B. Fungsi komputer. Untuk fungsi komputer itu sendiri, yaitu sebagai sarana komunikasi, sarana untuk mempermudah pekerjaan, sebagai alat hiburan, sarana usaha, sebagai sarana pendidikan, sarana pengendali atau controlling, sarana informasi, dan masih banyak fungsi-fungsi yang tidak tersebutkan. Maka dari itu,
Jika dalam hal pekerjaan di zaman seperti sekarang, seseorang tidak dapat menggunakan komputer dan mengetahui beragam fungsi komputer untuk mempercepat kinerjanya, akan sangat menghambat dalam pekerjaan, karena hampir seluruh bidang pekerjaan kebanyakan menggunakan bantuan sistem komputer. C. Bagian-bagian komputer. 1. Casing. Bagian yang melapisi perangkat keras. Ini disebut casing. Ibarat rumah, casing berfungsi melindungi penghuninya. Perangkat-perangkat keras seperti motherboard, floppy disk, power supply, dan lain-lain dari gangguan eksternal seperti benturan, panas, debu, dan air, sehingga perangkat bisa tetap berjalan semestinya. Casing umumnya berbentuk kotak dengan lebar antara 30 sampai 40 cm dan panjang 50 sampai 60 cm. Casing sering menjadi alas bagi monitor, meski ada juga casing yang dibuat menyatu dengan monitor. 2. Keyboard. Keyboard adalah papan yang tersusun atas tombol-tombol kecil, bertuliskan huruf, angka, dan beberapa simbol yang memanfaatkan USB kabel sebagai konektornya. Keyboard digunakan sebagai sarana mengetik dalam pengoperasian komputer. 3. Mouse. Dinamai mouse karena kabelnya yang menjulur menyerupai ekor tikus. Kegunaannya antara lain mengontrol kursor di jendela tampilan, menggulir scrolling halaman, dan memperbesar zoom in dan memperkecil zoom out tampilan. Mouse bekerja dengan mendeteksi gerakan menggunakan bola yang menyentuh permukaan keras. Akan tetapi, mouse modern tidak lagi menggunakan bola, tetapi menggunakan sinar optik yang memungkinkan mendeteksi yang lebih cepat. Bahkan, mouse sudah hadir dengan teknologi nirkabel. 4. CD-ROM. CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory merupakan salah satu memori yang hanya bisa dibaca, read only, tidak bisa ditulis atau diubah. CD-ROM hanya bisa membaca kepingan CD. Perangkat yang berlubang di tengah permukaannya ini bisa digunakan untuk menyetel kaset film sehingga dapat ditonton di layar monitor. Suatu kecepatan membaca CD-ROM adalah megabyte per second, Mbps. 5. Monitor. Bagian ini sering disebut dengan layar. Fungsinya bisa dibilang mirip dengan televisi. Monitor adalah satu di antara perangkat jenis soft copy device yang menampilkan gambar hasil visualisasi CPU. Sebagaimana televisi, monitor hadir dengan berbagai macam ukuran layar. Layar monitor pada umumnya berukuran 17-20 inci. Teknologi layar monitor sendiri yang paling populer adalah LED dan LCD. Jenis-jenis monitor saat ini sudah beragam, mulai dari yang berbentuk besar dengan layar cembung sehingga bentuk slim dengan layar datar. Bahkan kini hadir pula monitor dengan layar sentuh, touchscreen, seperti pada layar ponsel pintar, smartphone. 6. Power supply adalah sebuah komponen yang berfungsi mengubah arus AC alternating current menjadi DC, direct current. Dalam konteks perangkat komputer, power supply sangat dibutuhkan karena komputer hanya dapat bekerja melalui tegangan DC. Tak heran apabila power supply rusak, maka arus DC menjadi tidak seimbang sehingga akan terjadi kerusakan pada bagian-bagian komputer lainnya. 7. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang tersusun atas beberapa komponen utama yang saling terhubung. Komponen-komponen tersebut bekerja sama dalam pengoperasian komputer. Komponen-komponen ini terdiri antara lain: A. CPU atau Central Processing Unit adalah sebuah perangkat keras yang menjadi pusat pemrosesan data. CPU jika dikaitkan dengan struktur tubuh manusia ibarat otak. Jika otak manusia sebagai pusat kendali tubuh seperti bergerak, mendengar, atau berbicara, demikian pula CPU. CPU lah yang mengontrol seluruh aktivitas komputer sehingga mampu mengeluarkan objek visual pada layar monitor yang diterima melalui perangkat lunak, mengeluarkan suara melalui sound system, dan membuat keyboard serta mouse bekerja. Dengan kata lain, tanpa hadirnya perangkat keras yang satu ini, mustahil sebuah komputer dapat beroperasi. Satuan umum kecepatan CPU adalah GHz atau gigahertz, yaitu beberapa gigabyte yang bisa diproses dalam 1 detik. Kecepatan CPU
di tiap komputer berbeda-beda. Semakin tinggi kecepatan tersebut, semakin banyak pula proses yang bisa dikerjakan dalam 1 detik. B. Hard drive. Inilah perangkat yang bertugas menyimpan seluruh pekerjaan di komputer. Hard drive atau yang biasa disingkat HDD adalah memori internal dalam komputer yang bersifat permanen. Artinya, data yang tersimpan di dalam HDD akan bertahan selamanya. Selama data tidak dihapus, pengguna atau perangkat mengalami kerusakan. Pada jenis komputer yang berbeda pula kapasitas penyimpanan HDD. Semakin tinggi kapasitas HDD, mengindikasikan semakin banyak data yang bisa ditampung. Kemampuan menampung data HDD bisa ditulis dalam satuan GB atau GB. C. RAM. RAM, Random Access Memory, atau sering juga disebut memori akses acak, adalah perangkat keras yang berfungsi menyimpan data-data sementara. Data-data ini bisa diperoleh dari hard disk, perangkat input-output, atau data-data hasil pemrosesan sebuah program. Bukan hanya itu, data-data tersebut juga diambil secara acak. RAM bekerja sama dengan CPU. Agar tidak bingung, kita ambil contoh sebuah proses yang memerlukan data sebesar 1 GB. Agar proses tersebut dapat berjalan, mesti ada memori yang menyimpan dan menyalurkan data tersebut ke CPU. Disinilah RAM berperan, di mana data tersebut disimpan dan dijalankan oleh CPU sehingga dapat menampilkan objek visual seperti pada layar kamu saat ini. Setelah proses berakhir, data sebesar 1 GB tersebut akan dibuang dan RAM melanjutkan ke data berikutnya. RAM memiliki kapasitas yang sangat bervariasi, mulai dari 2 GB, 4 GB, bahkan 65 GB. Di atas itu, biasanya hanya dimiliki superkomputer, akan tetapi masih ada sejumlah komputer yang terintegrasi RAM beberapa MB saja. Biasanya merupakan sisa-sisa peninggalan komputer zaman dahulu. Perangkat ini termasuk bongkar pasang, sehingga dapat menggantinya dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Namun, setiap komputer memiliki batas maksimal kapasitas RAM tersendiri. D. VGA, Video Graphic Array, atau dalam istilah awam dikenal sebagai kartu grafis, adalah memori yang memproses grafis. Secara sederhana, perangkat bongkar pasang ini memproses perintah yang diterima dari CPU ke dalam bentuk visual seperti yang tampil di layar komputer kamu. Saat ini ada banyak merek-merek VGA. 2 yang paling populer adalah Intel HD Graphics dan Nvidia GeForce. Untuk penggunaan berat seperti mengedit video atau bermain game, pengguna lebih prefer dengan Nvidia GeForce karena kompatibilitasnya lebih tinggi. ROM. Pernahkah mencoba fitur Hibernate atau Sleep yang disediakan Windows? Sementara aliran listrik telah dimatikan. Ketika dinyalakan lagi, komputer membuka kembali program-program yang dijalankan ketika itu. Hal ini bisa terjadi karena data tersebut tersimpan dalam ROM, Read-Only Memory. ROM adalah salah satu memori dalam komputer. Seperti namanya, memori ini hanya bisa dilihat, tidak bisa diubah. Berbeda dengan RAM, ROM bersifat permanen dan biasanya data yang ada diisi oleh pabrik yang membuatnya. Maka dari itu, ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware. Sound card. Sound card adalah perangkat keras yang berfungsi mengeluarkan suara. Hal ini bisa terjadi karena sound card memiliki output yang memproses dan menghantarkan data berupa suara. Ketika output ini dimasukkan, misalnya dengan speaker, maka data yang diterima sound card akan diproses dan dikeluarkan melalui speaker. Ilmu perangkat keras komputer adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Sebagai contoh, ketika komputer tidak bisa mengeluarkan suara, bisa ditebak bahwa terjadi kerusakan pada bagian sound card. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.